Terima kasih Bapak Surga semuanya, anak-anakmu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, Kau berkati Tuhan kesehatan dan sukacitanya Tuhan. Demikian juga keluarga kami yang di rumah dan di kampung, orang tua kami, saudara kami dimanapun berada Tuhan. Dan Tuhan tiasa berikan mereka kesehatan Tuhan. Mereka beri penghiburan, berikan mereka sumber rezeki yang baik nanti Tuhan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu mereka di waktu akan datang dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga terima kasih untuk saudara kami yang Muslim hari ini merayakan ibadah, merayakan hari kemenangan mereka, Idul Fitri. Kau berkati juga anak-anakmu Tuhan, hamba-hambamu Tuhan, yang tidak semen kami, yang Muslim juga, biasa mereka boleh juga bersukacita Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami percaya Engkau akan menjawab, dan Engkau telah menjawab Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan bersyukur biasa pada Engkau Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Firman Tuhan kepada kita terambil pada kitab Yunus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10.
Firman Tuhan demikian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepadamu Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia yang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang dari belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kulajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami umat-Mu hari ini. Suatu kesempatan yang indah kami boleh ada di hadapan-Mu untuk menaikkan syukur dan terima kasih serta segala puji-pujian, karena hanya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Jam ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Amin. Kami menyapa kita salam. Yaum, Horas, Majojua, Salam Alaikum. Kita amain yang masih keluar lagi. Suatu sukacita bagi kita boleh berkumpul di tempat ini, tentu oleh karena kasih dan anugerah Allah. Jangan kita melihat bahwa aku ada di sini karena hal-hal lain. Di Pulau Nias boleh dikatakan bahwa pendeta mungkin lebih sering. Tapi dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mungkin pendeta dihitung berapa orangnya, tapi mungkin yang ada di lapas tidak sebanyak ini. Saya masih ingat waktu SMP, lapasnya di bawah. Saya pernah ke situ, tapi tidak sebanyak ini. Kami berdoa bahwa harapan kita suatu saat, izin Pak ke lapas, suatu saat gedung ini tidak ada penghuninya lagi. Amin. Amin. Kami merasa bahwa hamba-hamba Tuhan, kalau kami boleh merenungkan, dibilang gagal atau bagaimana? Karena kenapa bertambah terus penghuni lapas di kota Gunung Stori? Kita bandingkan dengan di Eropa, ada satu negara di sana sudah tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuni. Tidak ada orang di dalam. Saya tertarik dari vokal grup yang tadi disampaikan. Satu pujian yang membangkitkan. Kami datang di bawah kaki salib-Mu.
pimpin kami, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Agar kami tidak saling membenci, tetapi melainkan saling mengasihi. Nyanyian itu berkumandang di dalam kehidupan kita. Bukankah di lain kesempatan banyak orang mengatakan, tunggu, jikalau aku keluar dari lapas ini, tunggu apa? Pembalasan. Adakah di hati kita itu, Bapak Ibu? Tunggu, tinggal sebentar lagi aku akan kembali. Ini orang yang sudah pernah masuk lapas ini, jangan main-main. Adakah kata-kata itu? Ada, Bapak Ibu? Mungkin kita menjawab hanya dengan ketawa senyum. Gara-gara kamu aku begini. Kita kembali ke kitab Yunus. Sebagaimana yang telah kita baca bersama, kembali diingatkan kepada kita tentang Yunus ini. Kalau kita membuka Mika pasal 3, bangsa Niniwe di hadapan Allah, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dosanya telah sampai di hadirat Allah. Nahum pasal 3, Nahum pasal 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu seluruhnya. Saya ulangi, celakalah kota penumpah darah itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Di bawah judul ini hukuman atas Niniwe. Kota Niniwe, Bapak Ibu sekalian, adalah kota besar. Dan Allah mengutus Yunus untuk datang ke kota Niniwe untuk mengingatkan mereka bahwa dosa mereka telah sampai kepada Allah. Dan apa dosa mereka? Sebagaimana di dalam kitab Nahum tadi, yaitu penumpahan darah, pembunuhan. Nah, bahasa kita sange samunu abani, perampasan sanaga, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Adalah putih bahasa kita sorabu. Ini keadaan bangsa Niniwe, dosa yang begitu besar, di mana mereka membunuh, merampas, dan menerkam orang. Dan hal itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Yunus agar bangsa itu bertobat. Utiti buku saya, lau falua saya, aurido kau lagi. Pada tolak sisa hidup ini menjadi berkat. Dan nyanyi itu kan pendeta. Kesempatan hidup ini, hidup ini. Saya kadang-kadang berkata umur saya bang 54 tahun. Kalau Tuhan kasih 60 berarti tinggal 6 tahun. Kan begitu. Syukur kalau dia kasih 90, syukur. Kalau tinggal 6 tahun, bagaimana? Hidup ini adalah kesempatan. Kan begitu. Bahwa masih sisa hidup 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, biarlah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Kita bernazar, jikalau aku keluar dari tempat ini, apa yang harus aku perbuat untuk Tuhan? Jangan berkata, jikalau aku keluar dari sini, tunggu aku di sana. Kira-kira ada di hati kita itu, Bapak Ibu?
Jujur ya, ada enggak? Hah? Punya komitmen. Aku keluar. Biarlah hidup ini berarti untuk sesama, untuk orang lain, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Kata-katanya aku masuk ini bukan sepenuhnya oleh karena aku. Seistilah kera di luar sana kadang-kadang ada dendam politik ya, dan sebagainya. Jangan. Tapi Yunus dengan kesadaran akan hidup, jikalau aku keluar Tuhan, aku menaikkan syukur, memuliakan namamu, dan bernasar untuk melakukan kehendak-Mu, maka Tuhan bersikap Bapak Ibu. Ayat yang ke-10. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Kepada Yunus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk ikan besar itu. Dia perintahkan. Allah berkuasa selama 3 malam Yunus di dalam perut ikan tidak mati. Bayangkan, tidak ada jendela Bapak Ibu, nggak ada pintu, kehabisan nafas, tapi Yunus berada di dalam pemeliharaan Allah. Yunus berada dalam pimpinan Allah, dan doa Yunus sampai kepada Allah, dan Allah bertindak. Yunus dimuntahkan di darat. Doa kita, berdoa untuk keluarga Anda, berdoa untuk diri sendiri. Bersihkan aku Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Terima kasih, betapa besar kasih dan setiamu kepada kami. Kalau boleh kami ada memiliki kesempatan sedikit untuk menaikkan pujian dan syukur bagimu. Bahkan kami telah mendengarkan suaramu yang kembali mengingatkan kepada kami bagaimana Yunus yang
meninggalkan Tuhan, menjauh dan tidak mengindahkan perintah Tuhan, dia akan dibuang dan dihukum oleh Allah. Namun oleh karena kesadarannya, dia kembali meminta anugerah Allah. Tuhan menyatakan kasih dan kuasa hingga Yunus dipakai oleh Allah untuk membawa pertobatan kepada bangsa Niniwe, bangsa yang penuh dengan dosa, bangsa yang harus dihukum oleh Allah. Tetapi oleh Yunus yang sadar akan kehidupan, dia bernasar, dia berjanji, jikalau Tuhan mengabulkan doanya, dia hidup untuk beribadah kepada-Mu, dia hidup untuk memuliakan nama-Mu, bahkan dia hidup untuk melayani Engkau. Mampukan kami Tuhan, agar senantiasa setiap kami memiliki satu janji, satu komitmen, kalau suatu saat kami keluar dari tempat ini, suatu kesempatan, tuntun kami pada jalan-Mu yang benar, untuk hidup suci, hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan melayani Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk itu. Dan berdoa untuk Bapak Kalapas di tempat ini, seorang Bapak yang Kau percayakan untuk mengayomi, untuk memimpin dan menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang yang ada di tempat ini. Kami mohon Engkau berikan dia kemampuan, hikmat dan pertolongan. Engkau memberikan dia kekuatan dan menjauhkan segala hal-hal yang buruk. Berkati pekerjaan dan tugas yang Tuhan telah percayakan. Berkati keluarga dan anak-anak. Dan biarlah semua hal-hal yang direncanakan yang terbaik di hadapan Tuhan, berkatilah ya Bapa. Dan berdoa untuk seluruh staf di tempat ini, karena Tuhan sendiri yang senantiasa menjadikan mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada saudara kami di tempat ini. Dan berdoa untuk saudara kami yang sementara waktu ada berada di tempat ini. Ya Bapa, terangilah hati mereka, sertai dan kuatkan mereka, pimpin setiap langkah kehidupan, dan biarlah mereka senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Allah yang hidup, dan biarlah mereka senantiasa memaknai kehidupan di tempat ini untuk menuju kehidupan yang berubah, suatu kehidupan yang lebih mulia di hadapan Allah. Engkau sertai mereka, Engkau hibur mereka Bapa, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang mengalami sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan kepada keluarga mereka. Mungkin mereka mengalami tekanan, mungkin mereka mengalami berbagai hal tentang keberadaan saudara kami di tempat ini. Tuhan, Engkau mampukan mereka menerima keadaan itu. Terima kasih ya Bapa. Sepenuhnya kami serahkan kehidupan untuk selanjutnya. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kami. Bahkan persembahan pujian, persembahan dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, yang Engkau terima sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu di surga. Sebentar lagi kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan Yesus yang senantiasa dan selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami.
Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah, kasih di dalam Yesus Kristus menyertai engkau sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan.